Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Oktavia Indah Rizky dengan nomor induk mahasiswa 858135255. Saya berasal dari UPB JJ Pontianak, Pokja Sanggau. Saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hukum. Tujuan percobaan 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah sebagai berikut. 1. Siapkan baterai sebanyak 2-4,2. Tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam. 3. Lampu 1 buah titik 4 titik dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator. Percobaan arus listrik. Rangka percobaan, susunlah 2 buah baterai secara seri. Buatlah gambar rangkaiannya. Hubungkanlah kabel merah pada kutub tambah plus dan kabel hitam pada kutub min. Kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub tambah menuju kutub. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi, apakah termasuk konduktor. Catat hasil pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat tembaga. Pada kawat tembaga, ternyata lampunya menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, pada kawat besi. Pada kawat besi, ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, pada kayu. Pada kayu, ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang keempat, pada sendok. Pada sendok perak juga ternyata lampunya menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang 5, pada penghapus. Pada karet penghapus, ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapusan tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, pada grafit atau mata pensil.
Pada grafit atau mata pensil ternyata lampunya menyala. Karena grafit atau mata pensil dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketujuh, pada kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala, karena kertas tidak menghantarkan arus listrik. Kertas bersifat isolator. Yang kedelapan, pada air garam. Pada air garam seharusnya lampunya menyala. Namun pada uji coba saya kali ini, gagal. Karena seharusnya air garam dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kesembilan, pada air murni. Pada air murni ternyata lampunya tidak menyala. Karena air murni tidak menghantarkan arus listrik. Air murni juga bersifat isolator. Yang kesepuluh, pada plastik. Pada plastik, ternyata lampunya tidak menyala. Karena plasma tidak menghantarkan arus listrik. Air murni juga bersifat isolator. Kesimpulan, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat tembaga, kawat besi, sendok perak, grafit, atau mata pensil dan air garam. Namun air garam dalam uji coba, saya gagal. Mungkin ada kesalahan. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas dan air murni termasuk isolator. Percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai. Amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala. Karena kedua, ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif tambah. Sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif tambah dan negatif. Amati hasilnya, apakah lampunya menyala? Hasilnya lampunya menyala, namun agak redup. Karena muatan listriknya tidak terlalu besar. Hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif, tambah dan negatif, baterai, dan amati hasilnya. Hasilnya, ternyata lampunya menyala lebih terang, karena muatan listrik lebih besar. Percobaan keempat, sama seperti sebelumnya. Buatlah rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri dan amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listriknya lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulan, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.